Oke, kita lanjut contoh soal. PT Eliona berusaha dalam bidang percetakan. Dalam bulan November 2001, PT Eliona mendapat pesanan untuk mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar dari PT Rimendi. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah Rp3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebanyak 20.000 lembar dari PT Oki, dengan harga yang dibebankan kepada pemesan sebesar Rp1.000 per lembar. Pesanan dari PT Rimendi diberi nomor 101 dan pesanan dari PT Oki diberi nomor 102. Ya, itu setelah mendapat informasi tersebut, kita siapkan kartu harga pokok untuk masing-masing pesanan. Ini untuk pesanan 101 ada rinciannya, jenisnya, tanggal pesannya, sampai selesainya, pemesannya siapa, sifat pesanannya apa, bagaimana, jumlahnya berapa, harga jual per unit atau per eksemplarnya berapa. Nah, itu di sini harus memuat minimal ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian di sini ada harga jual totalnya berapa, harga pokok produksinya, dan laba kotornya. Kemudian begitu pula untuk pesanan yang 102 dirinci sebagaimana pesanan 101. Belum ada biaya, belum ada transaksinya, sehingga kita cukup menyiapkan rumahnya dulu, yaitu bentuknya kartu harga pokok. Nah, dari sini mulai ada transaksi. Pembelian bahan baku dan bahan penolong. Pada tanggal 3 November, perusahaan membeli bahan baku dan bahan penolong berikut ini. Bahan bakunya kertas jenis X, kertas jenis Y, tinta jenis A, tinta jenis B. Di total semuanya adalah Rp5.475.000. Dan bahan penolongnya P, Q, totalnya adalah bahan penolong totalnya 470.000, sehingga jumlah total yang dibeli di toko yang sama adalah 5.945. Dari rincian tersebut, maka kita masukkan ke dalam pencatatan jurnal 1 dan jurnal 2. Mau digabung boleh, dipisahkan juga lebih baik. Untuk yang pembelian bahan baku, kita jurnal sebagai persediaan bahan baku pada utang dagang, karena di situ asumsinya adalah kredit sebesar 5.475 dari ini tadi, ya. 5.475 khusus bahan baku. Dan untuk yang bahan penolong, debitnya persediaan bahan penolong bertambah, kreditnya utang dagangnya juga bertambah sebesar Rp470.000. Setelah ada persediaan bahan baku dan bahan penolong, maka dipakai ya. Terjadi pemakaian bahan baku. Di sini pemakaian bahan bakunya ada rinciannya. Untuk pesanan 101, kertas dan tintanya totalnya 1.350. Untuk pesanan 102, total untuk 102 adalah 4.125. Ketika terjadi pemakaian yang berhubungan dengan pesanan, ya, kita lihat ada hubungannya dengan pesanan, maka kita masukkan ke kartu harga pokok. Nah, itu bahan baku, maka kita masukkan ke dalam biaya bahan baku. Biaya bahan baku, kertasnya jenis X, tintanya jenis A, jumlahnya 1.350 kita masukkan sesuai dengan rincian tadi ya, untuk 101. Sementara untuk 102 kita lihat ada rinciannya di sini, maka kita juga masukkan ke dalam kartu harga pokok pesanan 102, masuknya ke biaya bahan baku, kemudian dirinci di sini totalnya 4.125. Kalau sudah kita masukkan ke dalam kartu harga pokok, maka kita buat jurnalnya. Pemakaian biaya bahan baku masuknya adalah barang dalam proses atau PBDP, persediaan barang dalam proses biaya bahan baku sebesar totalnya. Mau dirinci satu-satu per pesanan boleh, misalnya PBDP biaya bahan baku untuk pesanan 101 1.350 pada kemudian dirinci yang kedua PBDP biaya bahan baku untuk pesanan 102 ya tadi 4.125 pada persediaan bahan baku totalnya boleh, atau cukup seperti ini, PBDP biaya bahan baku total 5.475, kreditnya persediaan bahan baku 5.475, jadi boleh ya.
Kemudian ketika terjadi pemakaian bahan penolong, ya di sini ada rinciannya, bahan penolong P, Q totalnya 300.000. Maka ini tidak menyinggung pesanan, tertentu, tidak ada pesanan 101, 102, tidak perlu masuk ke kartu harga pokok, tapi langsung di jurnal. Bahan penolong ini masuk ke dalam akun BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 300.000. Karena bahan penolong yang dipakai maka mengurangi bahan penolong. Kreditnya persediaan bahan penolong sebesar 300.000. Berikutnya ada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan. Maka di sini ada rinciannya pencatatan biaya tenaga kerja. Kita lihat di sini ada kaitannya dengan upah langsung pesanan. Ya, upah langsung pesanan untuk 101 900.000, upah langsung untuk pesanan 102 totalnya 5 juta, upah tidak langsung 3 juta, gaji karyawan administrasi dan umum 4 juta, gaji karyawan bagian pemasaran 7.500.000, jumlah gaji 11.500, jumlah upah 8.900.000, kita total semua jumlah biaya gaji dan upah atau biaya tenaga kerja sebesar 20.400.000 rupiah. Nah, dari sini yang kita fokuskan dulu yang mana? Yang upah langsung. Ya, upah langsungnya ada hubungannya sama pesanan 101 dan 102, maka kita masukkan ke dalam kartu harga pokok 101 dan 102. 101 dulu kita masukkan ke dalam BTKL, ya. Di situ jumlahnya 900.000. Begitu pula 102 kita masukkan ke dalam kolom BTKL sebesar 5 juta, ya. Setelah itu kita jurnal. Jadi penjurnalannya ini ada 3 langkah. Yang pertama adalah mencatat biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan. Ini kita jurnal sebagai, karena baru direkap 20.400.000, kita rekap sebagai gaji dan upah. Karena belum dibayarkan maka kita anggap sebagai utang. Jadi perusahaan utang kepada tenaga kerja atau karyawannya sebesar 20.400.000. Di pencatatan yang kedua adalah didistribusikan, karena ini tadi kan baru direkap. Nah, ini didistribusikan gaji dan upah itu untuk siapa saja. Ini tadi gaji dan upahnya untuk upah langsung, upah tidak langsung, gaji karyawan, administrasi umum, dan gaji karyawan bagian pemasaran. Ini kita distribusikan di sini. Untuk yang upah langsung masuk ke dalam PBDB BTKL akunnya. Untuk yang upah tidak langsung, nah di sini misalnya mandor, ya, yang tidak langsung terkait dengan produk, kita masukkan BOP sesungguhnya. Kemudian yang berkaitan dengan bagian administrasi umum, kita masukkan biaya administrasi umum. Yang berhubungan dengan bagian pemasaran, kita masukkan biaya pemasaran. Semua kita total seperti rekapan di atas, totalnya sama, yaitu 20.400.000 yang merupakan rekapan gaji dan upah. Pencatatan yang ketiga adalah pembayaran gaji dan upah. Ya, ini masih diutangkan. Ini baru didistribusikan rinciannya. Nah, ini saat pembayaran. Karena kita akui tadi sebagai utang, utangnya diakui, maka di sini dibayarkan, didebitkan, dikurangkan utangnya 20.400.000. Bayarnya pakai kas, maka kasnya berkurang 20.400.000. Berikutnya, ya, mencatat bahan baku sudah, mencatat BTKL sudah, mencatat BOP sekarang. Nah, di sini ada rincian. Misalnya, biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Tarif ini setiap perusahaan berbeda-beda sesuai dengan kebijakan anggaran masing-masing. Jadi tidak bisa jadi patokan pokoknya setiap soal nanti 150% tidak, ya. Nah, di sini kita perhitungkan untuk masing-masing pesanannya, ya. Pesanan 101 berarti 150% dikalikan dengan BTKL-nya. Kita hitung
PTKL-nya tadi berapa? 900.000 untuk 101. Ya, maka 150% dikalikan 900.000 ketemu 1350, dan untuk 102 150% kali PTKL-nya tadi 5 juta ketemunya 7.500.000, sehingga di total BOP yang dibebankan adalah 8.850.000. Karena ada hubungannya sama pesanan 101 dan 102, maka kita masukkan ke kartu harga pokok ya. 101 kita masukkan kolom BOP, tanggalnya asumsinya tanggal 14, jam mesinnya yang dipakai di sini BTKL dengan tarif 150%. 150% kali BTKL-nya tadi ketemunya 1.350. Begitu pula 102. 102 kita masukkan ya. Jam mesinnya BTKL, tarifnya 150%, kalikan BTKL-nya tadi 5 juta, ketemunya 7.500.000. Setelah itu kita jurnal ya. Debitnya karena dia masuk ke kartu harga pokok, maka masuk barang dalam proses PBDP BOP. Kreditnya BOP yang dibebankan sebesar 8.850.000. Nah, di sini ada BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, di akhir bulan ini ada rinciannya ini. Nah, rinciannya apa saja? Ada biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan gedung pabrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, biaya pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan gedung, sehingga di total ketemunya 5.700.000. Biaya-biaya tersebut ini kita akui sebagai BOP ya, karena biayanya tidak langsung terhadap satu unit pesanan atau satu unit barang. Karena itu dinikmati oleh banyak pesanan. Maka kita anggap sebagai BOP. Nah, BOP ini real, maka BOP sesungguhnya totalnya semuanya 5.700.000. Kemudian kreditnya tidak bisa dijadikan satu, tapi menyesuaikan dari mereka. Penyusutan mesin, kreditnya akumulasi depresiasi mesin. Penyusutan gedung pabrik, kreditnya akumulasi depresiasi gedung pabrik. Asuransi, kreditnya persekot asuransi. Kemudian pemeliharaan mesin, kreditnya persediaan suku cadang. Pemeliharaan gedung, kreditnya persediaan bahan bangunan. Oke. Kemudian berikutnya adalah menutup BOP. Untuk mengetahui apakah BOP yang dibebankan berdasarkan tarif itu menyimpang, tadi kan 150%, itu kira-kira ketinggian apa kerendahan ya gitu. Nah, ini kita cek ya. Apakah menyimpang dari BOP yang sesungguhnya terjadi. Maka saldo BOP yang dibebankan ya, yang semula posisinya normalnya di kredit dibalik ke debit, ditutup ke rekening BOP sesungguhnya, yang semula posisi normalnya debit pindah ke kredit. Caranya bagaimana? Tadi kita total keseluruhan BOP dibebankan tadi nilainya 8850. Lihat dari mana? Lihat dari jurnal sebelumnya. Ya, di sini kita temukan ada BOP yang dibebankan 8.850. Kemudian BOP sesungguhnya dapat angka 9 juta dari mana? Kita total dari awal tadi ada BOP sesungguhnya ya. Mulai dari sini ini mulai dari bahan penolong. Nah, mulai dari sini ada BOP sesungguhnya 300.000 ditambah dengan BOP sesungguhnya yang ini 3 juta. Jadi ini harusnya tahu, kenapa tahu dulu harus di posting dulu ke buku besar biar tahu jumlahnya semuanya. Nah, itu ditambah lagi dengan ada BOP sesungguhnya lagi mana? Oh, ini 5.700.000. Jadi 300.000 ditambah 5.700.000 ditambah tadi yang bahan penolong tadi. Nah, ketemunya 9 juta. Nah, jadi ini yang real sesungguhnya terjadi. Nah, antara debit dengan kredit ini ada ketidaksamaan jumlah, maka kita cari selisihnya. Selisihnya kita
beri akun selisih BOP. Jadi asal mulanya gini dulu. Selisih BOP ini asal mulanya tidak terlihat. Ketika kita cek loh, ternyata yang lebih berat adalah di sebelah BOP sesungguhnya. Maka kalau nimbang yang kurang berat, maka kita ganjel. Nah, ganjelnya kita kasih akun dengan akun selisih BOP sebesar selisihnya. Yang lebih ringan dikasih akun selisih BOP. Selisih BOP ini tidak selalu berada di debit, bisa saja di kredit ya. Nah, kita menjumpai di sini selisih BOP-nya di posisi debit. Maka kita tutup selisih BOP-nya. Kalau nutup kan balik arah. Yang asalnya di sebelah debit kita pindahkan ke sebelah kredit. Menutup menambah HPP atau menjadi laba rugi. Nah, kalau posisi laba ruginya di sebelah debit berarti itu rugi. Oke, kita analisis di sini. Yang dibebankan BOP-nya adalah 8850. Real yang terjadi biayanya adalah 9 juta. Maka selisih BOP ini adalah selisih menguntungkan apa merugikan? Nah, selisih rugi ya, karena yang sudah terlanjur dibebankan ke produk 8850. Artinya pembebanannya kita kan kurang. Yang seharusnya yang dibebankan 9 juta. Maka dari itu kita tipukkan di sini 150, ya wes nek ngono nambah HPP, atau ya wes nek gitu kita akui sebagai rugi. Nah, itu pilihannya, bisa menambah HPP atau diakui langsung ke rugi. Ketika produk itu sudah jadi, maka ternyata yang sudah jadi adalah hanya pesanan 101. Nah, maka kita hitung nih 101 yang sudah masuk ke kartu pesanan berapa? Kartu harga pokok. 1350 tambah 900 tambah 1350. Total ketemunya kita masukkan di sini 3.600 ya. Kita total 1350 900 tambah, maaf ini harusnya 1350 ya. 1350 ini maksudnya. Ketemunya 3.600 ya. Kita tuliskan di sini, kita lengkapi sampai dengan laba kotornya ketemu 900.000. Berikutnya kita lakukan penjurnalan. Persediaan produk jadinya bertambah di gudang 3.600 yang membawa elemen bahan baku BTKL dan BOP sebagaimana yang ada di kartu harga pokok. Jadi ini angkanya dapat dari mana? Angkanya dapat dari kartu harga pokok untuk yang pesanan sudah jadi tadi 101. Rinciannya di sini. Berikutnya di akhir bulan ini ternyata si 102 belum selesai, tapi mau tidak mau tetap buat laporan untuk ditampilkan di neraca. Maka 102 ini kita anggap sebagai barang yang masih diproses. Kita namai akunnya persediaan produk dalam proses. Lah angkanya 16.625 ini dari mana? Dari rincian ini, bahan bakunya berapa, BTKL berapa, BOP-nya berapa. Ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Sementara bahan bakunya berapa? 4125. BTKL-nya berapa? 5 juta. BOP-nya berapa? 7.500.000. Produk ini belum selesai, maka ini dikosongkan dulu. Jangan ditotal keseluruhan dulu karena produknya belum selesai. Nah, itu ketemunya di sini. Angkanya dari sini tadi, dari kartu harga pokok ya. Berikutnya, ketika terjadi penjualan 101, maka kita catat harga pokoknya. Harga pokok penjualan 3.600.000 dan persediaan produk jadinya dikeluarkan dari gudang 3.600.000. Dan mencatat pendapatannya, yaitu karena terjadi secara kredit, maka piutang dagang 4.500.000, penjualan 4.500.000. Maaf, ini harusnya agak menjorok posisinya. Oke, sudah selesai ya, dan silahkan nanti dicoba untuk mengerjakan soalnya. Terima kasih.